Nama-nama ini sangat biasa, begitu biasa sehingga tidak seorang pun dapat melihat dari nama mereka orang kuat macam apa mereka. Namun, dalam 10 besar daftar suci, 2 ras manusia telah muncul. Menurut Little Lori, setidaknya 1 dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar suci adalah pembangkit tenaga listrik manusia. Namun, siapa orang kuat ini? Apakah yang pertama atau kedua? Atau apakah orang lain? Murong Yu melihat nama-nama di daftar suci dan berpikir keras. Namun, seperti yang disebutkan di atas, tidak ada yang bisa diceritakan dari nama itu. Selain itu, jika identitas orang-orang itu tidak terungkap atas inisiatif mereka sendiri, orang lain tidak akan mengetahui identitas mereka sama sekali. Engah, tepat ketika Murong Yu melihat nama-nama itu dalam keadaan linglung, sebuah sosok melesat dari kejauhan dengan cepat. Kemudian sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok ini berlutut di kaki Murong Yu dengan ganas. Tuan, aku bersedia menyerahkanmu. Terimalah aku. Setelah berlutut, orang ini segera menatap Murong Yu dengan ekspresi penuh harap, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Orang ini adalah Herui Guang. Astaga, Murong Yu belum bereaksi, sudah ada beberapa orang kuat di sampingnya yang tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Karena serangkaian hal, Herui Guang sudah terkenal di sini. Meskipun dia dirampok dan ditekan, tetapi entah bagaimana dia adalah orang kuat di daftar suci. Di dunia suci, mereka semua adalah eksistensi mengerikan yang berperingkat tinggi. Namun, yang membuat semua orang tidak dapat diterima adalah bahwa orang kuat di daftar suci ini berlutut kepada orang lain dan secara aktif menyerah kepada satu orang. Ini terlalu tidak punya nyali, bukan? Wajah orang kuat di daftar suci itu benar-benar hilang darinya. Jadi, setelah beberapa saat, semua orang di sekitarnya memandang Herui Guang dengan jijik, dan tertawa dalam hati mereka satu persatu. Namun, Herui Guang sangat tenang di mata orang-orang ini. Bahkan sedikit penghinaan muncul di matanya. Herui Guang tidak tahu banyak tentang Murong Yu. Tetapi dia merasakan kekuatan dan potensi tak terbatas Murong Yu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana peringkat Murong Yu di peringkat orang suci. Tetapi saya ingin bertanya, sejak zaman kuno, siapa yang hanya berada di ranah leluhur kacau tingkat ketiga tetapi memiliki puluhan ribu orang kuat teratas dalam daftar suci? Leluhur kacau tingkat ketiga memiliki kekuatan seperti itu, lalu ketika dia memasuki leluhur kacau tingkat 9. Seberapa jauh dia akan meroket? Potensi, Herui Guang dengan jelas melihat potensi tak terbatas Murong Yu. Meskipun dia kuat, ada juga kekuatan yang kuat di dunia suci. Namun pada kenyataannya, dia dianggap sebagai orang yang kesepian. Karena dia adalah satu-satunya orang kuat dalam daftar suci dalam pengaruhnya, dan kekuatannya hanya yang paling bawah dari yang kuat dalam daftar suci. Sering diganggu, dan jika Anda memilih seorang master, maka dia akan berada pada pijakan yang sama, dan bahkan kekuatannya akan meroket. Herui Guang bersedia bertaruh kali ini. Jika dia memenangkan taruhan, dia akan mencapai kesuksesan tanpa batas di masa depan. Jika taruhannya kalah, apakah ada yang lebih buruk dari situasi saat ini? Herui Guang, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkanku? Menyerah padaku mungkin membuatmu melambung, atau kamu mungkin mati. Dan yang aku inginkan adalah kesetiaan mutlak. Begitu kamu menyerah, kamu tidak bisa berkhianat, kalau tidak kamu akan menjadi aku. Bunuh, meskipun dunia suci itu besar, tidak ada yang bisa lolos dari kejaranku. Murong Yu tidak langsung berkata, tetapi berkata dengan ringan. Aku bersedia untuk menyerah dengan tulus dan tidak pernah berkhianat. Herui Guang segera bersumpah tanpa ragu-ragu. Dia ditunjuk ketika dia memutuskan untuk mengikuti Murong Yu. Murong Yu mengangguk, oke. Aku pikir kamu terbiasa menggunakan pisau. Alat leluhur kekacauan puncak ini akan diberikan kepadamu. Pada saat yang sama, 10 kristal kekacauan ini akan diperlakukan sebagai upacara pertemuan. Sambil berbicara, Murong Yu mengangkat tangannya dan melemparkan artefak leluhur keos dan 10 kristal keos kepada Herui Guang. Pada saat yang sama, dia berkata, aku baru saja datang ke lapisan keos, dan tidak banyak kristal keos di tubuhku. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Murong Yu hanya mengatakan bahwa dia adalah pendatang baru. Tetapi apakah pendatang baru begitu murah hati? Artefak leluhur keos adalah artefak suci paling kuat di bawah artefak tertinggi. Tetapi Murong Yu melemparkan satu tanpa berkedip. Adapun kristal keos, nilainya tidak kurang dari leluhur keos umum. Tetapi Murong Yu melemparkan 10 secara acak, yang benar-benar murah hati. Herui Guang segera sangat gembira, dan dengan cepat mengambilnya, diikuti oleh lambaian terima kasih. Aku melihat bahwa kekuatanmu tampaknya telah mencapai penghalang. Sekarang aku akan menyerang alam agar kamu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sambil berbicara, sebelum Herui Guang bisa bereaksi, Murong Yu menamparnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Herui Guang ditekan ke tanah oleh tangan besar Murong Yu. Pada saat yang sama, kekuatan keos dalam tubuh Murong Yu juga mengalir ke tubuh Herui Guang seperti lautan badai. Kekuatan keos. Herui Guang terkejut ketika dia merasakan kekuatan keos yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya dari telapak tangan Murong Yu. Kekuatan Murong Yu tidak hanya besar, tetapi juga sangat murni. Bahkan berkali-kali lebih murni daripada kekuatan keos di lapisan kekacauan itu. Auzu.com
Sebagai orang kuat dalam daftar suci yang telah lama berada di lapisan kekacauan, Herui Guang tahu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh dunia suci yang dapat menandingi kekuatan Murong Yu. Mereka dapat menyerap kekuatan kristal chaos, tetapi kekuatan chaos di kristal chaos terlalu kecil. Bahkan kekuatan pembangkit tenaga listrik daftar suci mereka hanya dapat dicampur dengan jejak kekuatan chaos. Secara umum, kekuatan chaos dari kekuatan daftar suci yang kuat menempati 1/1 dari kekuatan mereka sendiri, dan yang luar biasa dapat mencapai 1/1, dan sedikit yang dapat mencapai 1/1. Tidak banyak, bahkan Herui Guang yakin bahwa bahkan jika 10 besar daftar suci ada, kekuatan chaos di tubuh mereka tidak akan pernah mencapai 1/10.000. Tetapi kekuatan Murong Yu adalah semua kekuatan chaos, dan itu sangat murni. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak terkejut? Semakin banyak kekuatan chaos, semakin mengerikan kekuatan tempurnya. Tetapi bagaimana kekuatan chaos bisa begitu mudah disempurnakan? Oleh karena itu, di lapisan kekacauan, kristal-kristal chaos itu sangat langka dan sangat langka. Bisakah Master secara langsung menyerap dan memurnikan kekuatan chaos? Jika demikian halnya, pencapaiannya di masa depan. Mungkinkah dia adalah Murong Yu yang memiliki fisik chaos? Orang yang akan menjadi Master kekacauan di masa depan. Memikirkan hal ini, Herui Guang hampir pingsan karena kegembiraannya. Jika Murong Yu benar-benar menjadi Master Chaos, maka status Herui Guang jelas tidak rendah. Oleh karena itu, tanpa terlihat, Herui Guang menjadi semakin setia kepada Murong Yu. Berkonsentrasilah, teriak Murong Yu dengan suara rendah, dan terus memobilisasi kekuatan kekacauan untuk menyerang penghalang alam di tubuh Herui Guang. Sebenarnya, itu bukanlah penghalang alam, tidak ada alam antara leluhur kekacauan tingkat 9 dan yang tertinggi di alam suci. Yang terkuat dari daftar suci hanyalah pembagian setelah kekuatan mencapai level tertentu. Menurut kekuatan, mereka dibagi menjadi beberapa level. Semakin banyak kekuatan dan semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatan tempurnya secara alami. Herui Guang tidak memiliki cukup kekuatan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah meningkatkan kekuatan Herui Guang agar memungkinkannya membuat terobosan dalam satu gerakan dan memiliki lebih banyak kekuatan. Apakah mungkin untuk meningkatkan kekuatanku? Bukankah ini terlalu konyol? Ketika orang-orang di sekitar melihat Murong Yu benar-benar ingin meningkatkan kekuatan Herui Guang, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dengan panik, merasa bahwa Murong Yu terlalu tidak masuk akal. Jika kekuatannya begitu mudah ditingkatkan, tidak akan hanya ada beberapa pemain kuat di dunia suci. Boom! Di mata semua orang yang bertanya-tanya dan tidak percaya, tubuh Herui Guang bergetar hebat terlebih dahulu. Kemudian cahaya suci yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, membubung ke langit. Pada saat yang sama, aura yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari sebelumnya meletus darinya. Lihat, peringkat Herui Guang dalam daftar suci sedang berdetak. Pada saat ini, seorang pria kuat dalam daftar suci melihat daftar suci. Segera setelah melihat nama Herui Guang, cahaya keemasan terus-menerus berdetak ke atas. Herui Guang benar-benar berhasil, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sangat kuat, 1000 orang melompat, itu melesat ke lebih dari 90.000. Ketika nama Herui Guang berhenti berdetak, sebuah daftar suci yang kuat berseru. Melompati 1000 sekaligus, orang-orang di sekitar tidak dapat mempercayainya, tetapi sekarang faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak dapat tidak mempercayainya. Akibatnya, setiap pasukan memandang Herui Guang dengan iri. Beberapa orang bahkan menatap Murong Yu dengan mata berapi-api. Seperti melihat seorang kekasih, Murong Yu merasakan hawa dingin. Hahaha, merasakan kekuatannya yang kuat, Herui Guang tertawa terbahak-bahak begitu dia membuka matanya. Pada saat yang sama, dia melompat, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Murong Yu. Bagaimanapun, orang ini tidak kehilangan akal sehatnya dan telah melupakan Murong Yu. Kalau tidak, Murong Yu tidak akan keberatan menamparkan wajahnya. Aku merasa lebih kuat dari yang pernah kulihat sebelumnya. Haha, Wang Qiang, tanggal kematianmu telah tiba. Herui Guang tertawa terbahak-bahak, ingin menemukan Wang Qiang dan memukulinya dengan keras. Akhirnya, dia dengan sombong berkata kepadanya, jika kamu melihatku di masa depan, kamu akan secara otomatis memutar balik, jika tidak, kamu akan melihatku sekali. Sambil tertawa, Herui Guang melihat rasa iri dan benci di sekitarnya dengan ekspresi kemenangan, sangat menang. Bukankah bajingan-bajingan ini meremehkanku sebelumnya? Apa, sekarang setelah aku melihat kekuatanku meningkat dibandingkan dengan Tuan, aku iri padanya. Sungguh sombong, ayo pergi ke kota Chaos dulu, kata Murong Yu samar-samar, lalu melompat ke udara dan terbang menuju kota Chaos. Herui Guang secara alami mengikutinya. Oh, begitulah cara aku pergi. Aku tahu aku akan mengambil langkah cepat dan membiarkannya memimpin. Mungkin peringkatku di daftar suci juga akan meningkat. Setelah Murong Yu pergi, daftar suci yang kuat itu ganas. Dia menepuk pahanya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Idiot, orang-orang ada di kota Chaos, tidak bisakah kita pergi ke kota Chaos? Seorang pria kuat dalam daftar suci di sampingnya mencibir, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ya, Murong Yu masih di kota Chaos, dan mereka masih punya kesempatan. Akibatnya, orang-orang yang bereaksi membuka tubuh mereka dan terbang menuju Chaos City. Tuan,
kota Chaos ini adalah kota terbesar dan teraman di lapisan Chaos. Karena itu, Anda perlu membayar kristal Chaos saat memasuki kota. Dan harga toko juga sangat mahal. Sedangkan untuk rumah di dalamnya, harganya bahkan lebih mahal. Murongyu dapat memasuki kota Chaos setelah membayar kristal Chaos. Melihat Murongyu dengan acuh tak acuh menyerahkan kristal Chaos kepada para penjaga kota Chaos, Herui Guang merasa kesakitan. Jadi dia menjelaskannya kepada Murongyu. Kristal Chaos hanya dapat bertahan di kota Chaos selama 1 tahun. 1 tahun kemudian, dia harus terus membayar kristal Chaos. Jika tidak, mereka akan diusir oleh para prajurit kota Chaos. Bahkan jika itu serius, mereka akan dibunuh di tempat. Tentu saja, situasi ini mengacu pada situasi di mana orang tersebut tidak memiliki real estate atau tidak tinggal di toko. Mereka yang memiliki rumah, tinggal di toko, dan anggota pasukan tertentu tidak termasuk dalam daftar ini. Karena apakah itu tinggal di toko atau rumah sendiri, atau anggota pasukan. Biaya menginap di toko, biaya rumah, sudah termasuk pajak, tetapi mereka benar-benar menerima kristal kekacauan. Penginapan termurah di kota kekacauan membutuhkan kristal kekacauan untuk 1 malam. Rumah termurah di kota kekacauan membutuhkan 1000 kristal kekacauan, dan itu hanya yang sangat kecil. Kata Herui Guang, menunjukkan wajahnya. Senyum masam, Murongyu mengangguk sedikit, tidak menganggapnya serius, kamu punya rumah di kota kekacauan. Kalau begitu, kamu baik-baik saja. Herui Guang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Butuh waktu bertahun-tahun kerja keras untuk menemukan tempat di kota kekacauan. Dan rumahnya, Herui Guang tidak ingin menjelaskannya, karena rumahnya sudah ada. Yang muncul di depan Murongyu adalah sebuah gedung tinggi, setidaknya 10.000 lantai. Menurut pemeriksaan visual Murongyu, setidaknya ada 100 rumah di setiap lantai. Dengan kata lain, setidaknya ada 1 juta rumah di gedung ini saja. Ini adalah gedung bertingkat tinggi yang mewah. Rumahku ada di lantai paling atas, di mana harganya paling murah. Herui Guang menjelaskan, sudah kosong. Tentu saja, Murongyu juga ikut terbang. Boom, pintu diketuk oleh Herui Guang, dan semua yang ada di dalam langsung terlihat oleh Murongyu. Seketika, Murongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Herui Guang, ini rumahmu. Wajah tua Herui Guang memerah karena mendesah. Ini memang rumah yang dibelinya selama bertahun-tahun. Hanya saja rumah ini benar-benar kumuh. Kamarnya sangat kecil sehingga hanya bisa memuat sebuah tempat tidur. Lalu tidak ada yang tersisa. Memang, rumah Herui Guang hanya memiliki 1 tempat tidur. Sebenarnya, bagi mereka yang kuat di level mereka, ukuran ruangan tidak masalah. Bagaimanapun, mereka hanya berkultivasi. Namun, ketika ruangannya kecil, Anda akan merasa tertekan. Tinggal di tempat yang lebih besar lebih nyaman dan Anda merasa nyaman, bukan? Rumah ini yang termurah, tetapi sebelumnya akan menjadi Chaos Crystal. Butuh banyak waktu bagi saya untuk membuat angka ini. Dan biaya pengelolaan properti apa yang harus dibayarkan setiap tahun. Jika tidak dibayar selama 1000 tahun, maka rumah ini akan diambil kembali. Herui Guang berkata dengan sedih. Baiklah, mari kita pergi ke Chaos City untuk berjalan-jalan. Melihat rumah dengan hanya 1 tempat tidur, Murongyu merasa sangat sakit. Dapatkah Anda membayangkan 2 pria besar duduk di tempat tidur dan berdiri berhadapan? Jika Herui Guang adalah seorang wanita, Murongyu tidak masalah. Namun, pria ini adalah pria besar, terlalu canggung. Jika Murongyuan secara tidak sengaja disalahpahami, reputasinya akan hilang. Herui Guang dengan enggan menutup pintu dan terbang menjauh dari gedung tinggi itu. Dia juga tidak ingin membawa Murongyu ke sana, itu terlalu buruk. Namun, Murongyu adalah gurunya, dan dia bahkan tidak punya tempat untuk menjamu Murongyu. Hal ini membuatnya merasa malu. Baiklah, bisakah kau membantuku berkembang? Kurasa kaulah gurunya. Begitu Murongyu naik ke atas, mereka dihadang oleh 1 orang. Dan orang itu tidak punya omong kosong, langsung ke intinya. Kurasa kaulah gurunya, kau dapat membantuku meningkatkan kekuatanku. Sebelum orang ini selesai berbicara, orang lain mulai berbicara. Murongyu sedikit mengernyit, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu tidak punya nyali. Sebagai orang kuat, bahkan ada yang kuat dalam daftar suci. Di mana martabat mereka, harga diri mereka. Sebenarnya, Murongyu benar-benar tidak memahami mereka. Bagaimanapun, waktu kultivasinya sangat singkat, dan kekuatannya lebih tinggi daripada kebanyakan orang di dunia suci. Dia sama sekali tidak dapat memahami ketidakberdayaan ini karena berdiri tegak di tempat tinggi dalam miliaran kali tetapi masih tidak dapat meningkatkan kekuatan sedikitpun. Mereka semua ingin menjadi lebih kuat, tetapi mereka tidak dapat meningkat. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan bahwa Murongyu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Herui Guang, orang-orang ini tergerak. Auzu.com, semua harga diri dan semua martabat adalah palsu. Hanya kekuatan yang abadi. Selama mereka kuat, bagaimana jika mereka adalah anjing? Itu juga anjing yang kuat. Itu lebih baik daripada menjadi orang biasa dengan kekuatan rendah. Terimalah aku. Melihat Murongyu mengerutkan kening, leluhur Chaos tingkat 9 berlutut di depan Murongyu. Ketika yang lain melihat ini, mereka berlutut. Hal ini membuat wajah Murongyu sedikit jelek. Sejujurnya, dia tidak bersimpati dengan orang-orang ini.
Karena orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah eksistensi teratas di dunia suci. Bahkan jika kekuatan mereka tidak terus meningkat, mereka juga merupakan eksistensi tingkat leluhur. Namun, orang-orang ini tidak populer, berusaha menjadi lebih kuat. Tetapi seberapa mudahkah itu? Alasan mengapa Murong Yu ingin mempromosikan Herui Guang. Itu karena dia baru saja tiba dan membutuhkan stik adonan goreng tua untuk membiasakannya dengan semua ini. Pada saat yang sama, dia juga membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuknya. Yang terpenting, setelah dia mengalahkan Herui Guang, dia menemukan bahwa Herui Guang bukanlah tipe orang yang kejam. Selain itu, dia juga perlu menarik perhatian Zhu Sengtang saat itu. Beberapa dari orang-orang ini mungkin orang baik, tetapi Murong Yu bukanlah seorang dermawan yang hebat, dan tidak mungkin untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Murong Yu membantu mereka, dan akan ada lebih banyak orang yang datang besok. Apakah Murong Yu masih dapat meningkatkan kekuatan seluruh alam suci? Seorang suci, alam mana yang dapat ia latih, meskipun itu tidak ditakdirkan oleh surga. Namun semuanya tergantung pada peluang dan usaha mereka. Jika Anda ingin mengandalkan Murong Yu untuk meningkatkan kultivasinya, Murong Yu meremehkannya. Tentu saja, ia tidak akan meningkatkan kekuatan orang-orang ini. Yang terpenting adalah bahwa terobosan Herui Guang adalah bahwa ia telah mencapai puncak, ia hanya lapisan gula pada kue. Ini sama sekali tidak terjadi pada orang-orang ini. Murong Yu mungkin dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi itu membutuhkan banyak waktu dan energi. Siapa orang itu? Orang-orang itu benar-benar memintanya untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah ada harta karun di dalam dirinya? Idiot! Pemuda berpakaian hitam membantu Herui Guang meningkatkan kekuatannya, dan peringkat Herui Guang dalam daftar suci melonjak 1000. Benarkah ini? Sangat menakutkan. Aku tidak tahu siapa orang ini. Orang-orang di sekitar terkejut. Mereka semua menatap Murong Yu dengan ngeri. Pada saat ini, Murong Yu telah meninggalkan tempat itu bersama Herui Guang, dan mulai berkeliaran di kota Chaos. Namun, ada banyak orang di belakangnya, yang membuat Murong Yu sedikit tidak nyaman. Herui Guang, apakah ada yang ingin kau katakan? Tanya Murong Yu sambil mengerutkan kening, melihat ekspresi ragu-ragu Herui Guang. Herui Guang ragu-ragu, dan akhirnya berkata, Tuan Suci, jika kau memiliki kemampuan, kau mungkin dapat meningkatkan kekuatan mereka. Kau hanya perlu menukar banyak kristal kekacauan dan harta karun lainnya. Bagaimanapun, kau berada di lapisan kekacauan, sumber daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Murong Yu mengangguk, dia tentu saja mempertimbangkan ide ini, tetapi hal semacam ini tidak mudah untuk dimulai. Bahkan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lagi pula, berapa banyak kristal kekacauan yang cukup bagi orang yang dapat menundukkan kepala untuk memohon padanya. Kristal kekacauan yang dibutuhkan Murong Yu sungguh luar biasa. Dia tidak ingin membeli rumah kecil seperti milik Heraven di kota kekacauan. Kecuali kota kekacauan, kecuali yang aman di dekat daftar suci, tempat-tempat lain sangat ganas. Selain semua jenis bandit, binatang kekacauan itu juga sangat menakutkan. Selain itu, untuk menemukan kristal kekacauan, kamu tidak hanya membutuhkan kekuatan yang kuat juga membutuhkan keberuntungan. Herui Guang membujuk dengan sepenuh hatinya. Aku akan memberimu tambang kristal kekacauan. Kamu hanya perlu membantuku meningkatkan wilayahku. Jika kamu tertarik dengan transaksi ini, silakan datang ke lantai 3 kediaman kekacauan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu. Tambang kristal kekacauan. Ketika dia mendengar 4 kata ini, Murong Yu langsung tergerak. Jadi dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Chaos Jubian. Karena saat ini dia berada di depan Chaos Residence. Melihat Murong Yu langsung menuju Chaos Residence, Herui Guang hampir terhuyung ke tanah. Tempat ini tidak dapat diakses oleh orang biasa. Hanya dibutuhkan 1000 Chaos Crystal untuk memasuki makanan konsumsi. Itu adalah tempat di mana talenta teratas dari Chaos Layer berani masuk dan mengonsumsi. Bagaimana dengan Murong Yu? Dia tahu detail Murong Yu. Belum lagi 1000 Chaos Crystal, bahkan 10 Chaos Crystal tidak dapat dikeluarkan. Lupakan saja, itu benar-benar tidak berhasil, aku hanya bisa menjual rumahku. Herui Guang menggelengkan kepalanya, mengikuti Murong Yu dan melangkah mendekat. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa asisten toko yang matanya lebih tinggi dari atas dan mata lebih rendah ketika mereka melihat Murong Yu tidak bermaksud sombong dan pergi setelah melihat Murong Yu. Sebaliknya, dengan senyum menyanjung, dia dengan hormat membimbing Murong Yu ke lantai 3. Bagaimana situasinya? Apakah latar belakang Lord di Chaos Layer juga sangat besar? Herui Guang berpikir dengan pusing. Namun, ini yang terbaik, dia cukup beruntung untuk mengikuti Murong Yu ke kediaman Chaos. Kalau tidak, dengan kemampuannya, tidak ingin melangkah ke dalam kekacauan dalam hidup ini. Lantai 3 telah dikosongkan, tetapi seorang pemuda tampan berpakaian putih sedang duduk di dekat jendela. Setelah melihat kedatangan Murong Yu, pemuda itu juga tidak berbicara, hanya mengangkat gelas anggur dan memberi isyarat kepada Murong Yu. Murong Yu duduk dengan tenang di seberang pemuda berpakaian putih itu, aku hanya ingin tahu apakah yang kamu katakan itu benar. Pemuda tampan berpakaian putih itu menatap Murong Yu dengan senyum cerah di wajahnya, apakah menurutmu apa yang kukatakan itu salah? Murong Yu mengangguk tanpa komitmen. Pada level mereka,
sangat sulit untuk meningkatkan sedikit kekuatan, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada tambang kristal kacau biasa. Pemuda berpakaian putih itu mungkin telah menipu Murong Yu. Setelah menipu Murong Yu untuk meningkatkan kekuatannya, dia mengingkari janjinya. Hal semacam ini tidak bisa lebih normal. Awalnya, Murong Yu tidak bermaksud memiliki barang sebagus itu. Jadi dia datang dan melihatnya saja. Bagi yang lain, meningkatkan sedikit kekuatan sangatlah berharga. Namun tidak demikian bagi Murong Yu. Oleh karena itu, jika memungkinkan untuk mendapatkan tambang kristal kacau, Murong Yu dapat meningkatkan kekuatan pemuda berpakaian putih ini secara signifikan. Mendengar ini, pemuda berpakaian putih itu memutar matanya, jika kamu tidak percaya padaku, aku dapat membawamu melalui pemeriksaan. Namun, bisakah kamu meningkatkan kekuatanku? Pemuda berpakaian putih itu memainkan anggur di gelas dan menatap Murong Yu dengan mata polos. Namun, Murong Yu melihat harapan tersembunyi yang dalam dari kedalaman matanya. Murong Yu diam-diam tersenyum dalam hatinya, orang ini berpura-pura terlihat tegak. Namun, diam-diam, dia memiliki harapan yang kuat untuk kekuatan yang lebih kuat. Murong Yu tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya, kamu sekarang berada di alam apa? Bai Yiho, daftar suci sekitar 50.000. Murid ajaran kekacauan, kekuatannya telah mencapai puncak, tetapi belum dapat menembusnya. Pemuda berpakaian putih, yaitu Ho berpakaian putih, berkata dengan ekspresi tak berdaya dan sedikit kesepian. Ho Bai, Murong Yu belum bereaksi, tetapi Herui Guang, yang berdiri di belakangnya, berseru. Merasakan keterkejutan Herui Guang, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Herui Guang dengan beberapa keraguan. Apakah Bai Yiho ini sangat latar belakang? Bahkan jika dia adalah anggota Sekte Chaos, dia tidak akan begitu terkejut dengan Herui Guang, kan? Tuan, Ho Bai ini adalah pemimpin muda Sekte Chaos. Meskipun daftar suci hanya sekitar 50.000, kekuatan sejatinya dapat mengalahkan lebih dari 40.000, bahkan yang terkuat dari daftar suci. Orang ini jenius, tetapi karena dia diserang secara diam-diam ketika dia masih kecil, dia menderita luka tersembunyi. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya telah melambat berkali-kali. Namun meskipun begitu, kekuatannya sangat mengerikan. Legenda, Sekte Chaos selalu berusaha meningkatkan kekuatan Bai Yu, tetapi tidak berhasil. Bahkan dengan sejumlah besar kristal Chaos yang menumpuk. Dikatakan bahwa itu disebabkan oleh luka tersembunyi di tubuhnya. Jika tidak ada luka seperti itu, kekuatan Bai Yu sangat mungkin untuk masuk 50 teratas daftar suci. Tanpa ragu, Herui Guang memberikan perkenalan singkat kepada Bai Yu. Itu saja, Murong Yu hanya melirik Bai Yu dengan wajah terkejut, lalu kembali normal. Dan reaksinya terlihat dalam aslinya oleh Bai Yu. Orang ini sedikit menarik. Jika orang lain takut, dia akan menyanjung. Bahkan jika dia tidak menyanjung, dia akan sedikit berhati-hati. Tetapi orang ini tidak dipermalukan. Di mana dia suci? Bai Yu menatap Murong Yu dan merenung. Aku tidak bisa menjamin apakah kamu dapat meningkatkan kekuatanmu. Kamu dapat membiarkanku melihat situasimu terlebih dahulu, bagaimana? Bai Yu mengangguk, lalu melepaskan pikiran dan tubuhnya. Akibatnya, pikiran ilahi Murong Yu yang seperti lautan dengan cepat mengalir ke tubuh Bai Yu. Tentu saja, rohnya hanya berlama-lama di tubuh Bai Yu. Untuk beberapa tempat penting, seperti ruang jiwa, dia masih belum memiliki masa lalu. Namun, Murong Yu memeriksanya lagi dan tidak menemukan masalah dengan tubuh Bai Yu. Meskipun tubuhnya jauh lebih rendah dari dirinya, dia juga jauh lebih kuat daripada banyak pria kuat di alam yang sama. Selain itu, selama proses ini, Murong Yu merasa bahwa fluktuasi jiwa Bai Yu agak salah. Aura jiwa kuat dan lemah, meskipun disembunyikan dengan baik oleh Bai Yu, kebanyakan orang tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, itu tetap ditemukan oleh Murong Yu. Tidak ada masalah dengan tubuh, itu pasti masalah dengan jiwa. Mata Murong Yu tiba-tiba bersinar, dan senyum muncul di wajahnya. Melihat senyum di wajah Murong Yu, Bai Yu tidak terkejut. Bagaimanapun, dia tahu situasinya sendiri. Murong Yu sama sekali tidak memeriksa jiwanya. Bisakah dia menyelesaikan masalahnya? Jika tebakanku benar, jiwamu seharusnya terluka. Dan, jika tebakanku benar, jiwamu tidak hanya terluka, tetapi juga tidak lengkap. Itu pasti ada sesuatu yang hilang, kata Murong Yu dengan wajah. Melihat Bai Yu sambil tersenyum, kata-katanya mencengangkan. Engah, mendengar kata-kata Murong Yu, Bai Yu memuntahkan seteguk anggur. Kemudian dia menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan nada bertanya, bagaimana kamu tahu? Auzu.com. Setelah mengatakan ini, Bai Yu sedikit menyesalinya. Harus dipahami bahwa hanya 3 orang yang tahu tentang jiwanya. Satu adalah dirinya sendiri, dan yang kedua adalah ayahnya. Adapun yang ketiga, itu adalah orang yang hampir membunuhnya saat itu. Tetapi orang itu telah ditangani oleh ayahnya. Dengan kata lain, di seluruh dunia suci, hanya ayah dan putranya yang tahu tentang jiwanya. Tetapi bagaimana Murong Yu tahu? Apakah dia begitu kuat sehingga dia begitu kuat? Bai Yu benar-benar ketakutan. Murong Yu hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah keterkejutannya, Bai Yu menjadi bersemangat. Sangat bersemangat, Murong Yu dapat melihat masalah jiwanya sekilas.
Apakah itu berarti dia memiliki cara untuk menyelesaikan masalah jiwanya sendiri? Harus dipahami bahwa bahkan ayahnya tidak dapat menyelesaikan masalah jiwanya. Meskipun beberapa orang suci jiwa telah diundang untuk menonton sebelumnya, tetapi orang-orang itu sama sekali tidak menemukan apapun. Jika bukan karena jiwa, 10 Baiyu teratas dalam daftar suci tidak akan berani mengatakannya, tetapi 20 teratas dalam daftar suci adalah mereka yang memiliki 20 teratas. Tetapi karena jiwa, dia hanya melesat ke sekitar 50.000 dalam daftar suci. Peringkat yang lebih tinggi, jika tidak ada keajaiban dalam hidup ini, saya khawatir itu tidak akan pernah tercapai. Bisakah kamu menyembuhkannya? Baiyu benar-benar bersemangat, mengulurkan tangannya yang besar dan meraih tangan Murongyu, dan berkata dengan sangat bersemangat. Namun, Herui Guang agak dingin. Belum pernah mendengar bahwa Tuan Muda Sekte Chaos lebih baik daripada Long Yang. Herui Guang memfitnah dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Murongyu menjabat tangannya, dan menepis tangan Baiyu. Orang ini juga tidak memperhatikan pengaruhnya, dia tidak memiliki hobi itu. Hou Baiyu tersenyum, lalu berdiri, menghampiri wajah Murongyu, membungkuk dalam-dalam, Tuan Hou Baiyu, tolong bantu aku harus berterima kasih dan diberi hadiah. Murongyu tidak berkomitmen, hanya berbicara tentang sesuatu yang tampaknya tidak ada hubungannya, seseorang memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Begitu 3 jiwa atau 7 jiwa itu rusak, maka jiwa itu tidak akan lengkap. Tanpa jiwa yang lengkap, maka dalam semua aspek tidak satu pun dari mereka akan sempurna. Dan kamu kehilangan jiwa surgawi yang paling penting dari 3 jiwa. Jika aku tidak salah, bukan hanya kekuatanmu tidak dapat ditingkatkan, tetapi juga mandek secara permanen di alam ini. Bahkan jika rentang hidupmu tidak tercapai. Ini adalah sebuah era. Baiyu tampak ngeri. Tidakkah dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan hidup di suatu era? Dia sudah tahu semua ini. Yang membuatnya terkejut adalah mengapa Murongyu tahu dengan sangat jelas. Faktanya, kebanyakan orang hanya tahu jiwa, tetapi mereka tidak tahu bahwa jiwa terdiri dari 3 jiwa dan 7 jiwa. Kehilangan salah satu dari 3 jiwa atau 7 jiwa memiliki dampak yang besar pada orang itu. Selain itu, orang seperti itu tidak dapat hidup selamanya, dan bahkan lebih mustahil untuk melompat keluar dari reinkarnasi. Ini juga pertama kalinya Murongyu bertemu dengan seseorang dengan jiwa yang tidak lengkap. Secara umum, jiwa manusia hanya memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi tidak ada alasan untuk ketidaklengkapan. Bahkan jika jiwa terluka, ia juga terluka bersama-sama. Jarang, akan ada situasi di mana hanya 3 jiwa dan 7 jiwa yang terluka sendirian. Ini tidak mudah. Murongyu menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal semacam ini, dan dia tidak tahu bagaimana memulainya. Meskipun dia adalah orang suci jiwa tidak maha kuasa. Tuan, tambang kristal Chaos memiliki cadangan yang sangat kaya. Namun, saya tahu bahwa tambang kristal Chaos saja tidak cukup. Saya tetap mempekerjakan Anda untuk menjadi penatua atau pelindung Sekte Chaos kami dan menikmati level tertinggi Sekte Chaos. Dan, saya berutang budi kepada Tuan. Baiyu mengira bahwa Murongyu sedang berbicara tentang syarat, jadi aliansi tersebut mengajukan syaratnya. Namun, ia masih takut bahwa Murongyu tidak akan setuju, dan melanjutkan, jika Anda memiliki persyaratan, Tuan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, dan saya tidak akan pernah menolak. Murongyu memutar matanya, dan Baiyu cukup tulus untuk mengajukan syarat ini. Terutama bantuan dan syarat terakhirnya. Serius, Murongyu juga sedikit tergoda. Namun, ia benar-benar tidak yakin sekarang. Tuan, saya akan segera membawa Anda untuk memeriksa barang-barangnya. Melihat Murongyu masih mengerang, Baiyu tiba-tiba menjadi cemas. Saya melihatnya mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik untuk pergi. Murongyu terdiam, Baiyu ini terlalu cemas, bukan? Ia belum mengatakan apapun. Namun, karena Baiyu begitu antusias, Murongyu bersikap tidak sopan. Segera, ia mengikuti Baiyu untuk meninggalkan kediaman Chaos, dan terbang ke arah luar kota Chaos. Dalam prosesnya, Murongyu menemukan bahwa 4 orang tidak jauh di belakangnya. 4 orang kuat dalam daftar suci. Dan pemain kuat ini tidak lemah, dan yang terlemah semuanya berada dalam jarak 10.000. Awalnya, Murongyu mengira orang-orang ini mengikutinya. Namun segera ia menemukan bahwa keempat orang ini seharusnya adalah pengawal Baiyu. Adapun mereka yang mengikuti Murongyu dan ingin meminta Murongyu untuk meningkatkan kekuatan mereka telah diusir oleh 4 pengawal Baiyu sejak lama. Faktanya, keempat pengawal Baiyu baru saja menunjukkan tanda-tanda Sekte Chaos, dan orang-orang itu menghilang. Setelah sekelompok 7 orang meninggalkan kota Chaos, mereka melesat menuju kedalaman Chaos. Selama proses ini, Baiyu tidak berbicara lagi, tetapi berkembang dengan kecepatan tercepat, menerobos kehampaan, dan dengan cepat melesat menuju tujuan.